Puji Tuhan, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, kita semua yang dikasihi Tuhan Yesus, mari bersama kita merenungkan firman Tuhan di hari ini. Yang renungan firman Tuhan akan saya berikan judul Iman Pengemis Buta. Kisah tentang pengemis buta ini tercatat 3 kali di dalam kitab Injil. Yang pertama dalam Injil Matius 20 ayat 29 sampai 34, dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52, dan Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Dalam Lukas 18 ayat 35 sampai 43 yang akan kita baca saat ini. Kisah tentang pengemis buta ini adalah kisah tentang seorang laki-laki Yahudi yang bernama Bartimeus. Namanya berarti putra Timeus. Mari kita membaca Lukas 18 ayat 35 dan ayat-ayat selanjutnya. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus dari Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Kita bersama-sama mendengar bagaimana orang buta ini bertanya kepada orang di sekitarnya, "Apa itu?" Ada rombongan besar orang, ya, karena Yesus ada di situ. Dan ketika dia mendengar bahwa Yesus lewat, dia berseru. Berseru dalam bahasa Yunaninya di sini artinya berteriak. Ya, kalau berteriak dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya memekik, saudara. Dia berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Jika kita perhatikan reaksi dan iman dari pengemis buta ini, nampaknya dia sudah mendengar banyak berita-berita tentang Yesus ini. Dan dia juga sudah mendengar tentang janji-janji tentang kedatangan Mesias karena dia adalah seorang Yahudi. Dan kita melihat di pasal-pasal setelahnya selanjutnya bahwa mujizat kesembuhan orang buta dicelikkan adalah mujizat terakhir Yesus sebelum Yesus masuk ke Yerusalem dan dia dianiaya, disalibkan. Ada hal yang menarik di sini tentang iman orang buta ini. Dia percaya bahwa dia telah menerima kesembuhan dari Yesus. Apa artinya ketika dia berseru, "Yesus anak Daud"? Ini merupakan gelar mesianik. Ketika ada orang yang menyebut Yesus adalah anak Daud, itu mengartikan bahwa dia percaya bahwa Yesus adalah penebus yang telah lama ditunggu-tunggu, yang merupakan penggenapan nubuat dalam kitab para nabi. Nah, gelar kehormatan ini diberikan kepada orang buta, kepada Yesus ini. Itu bukti imannya orang buta ini. Mari bandingkan dengan reaksi imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat ketika mereka mendengar seruan Yesus anak Daud. Dalam Matius 21 ayat 14 sampai 15, ayat 15 akan saya baca. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat yang dibuat Yesus di situ, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, "Hosana bagi anak Daud," hati mereka jengkel. Ini kontras. Kalau imam kepala ahli Taurat mendengar Yesus anak Daud, hatinya jengkel. Tetapi pengemis buta ini justru memekikkan, memproklamasikan Yesus anak Daud. Ini adalah bentuk iman. Poin yang pertama, iman percaya ini harus kita wujudkan. Kita harus bertindak. Kalau pengemis ini tindakannya adalah dia memanggil nama Yesus. Kalau saat ini bisa dengan berdoa, bersyukur, kita membuka hati, mulut kita
kita mensuarakan firman Tuhan itu. Meskipun mata jasmaninya tidak bisa melihat apa-apa, tetapi itu tidak mempengaruhi mata rohaninya untuk percaya kepada Yesus yang adalah Mesias. Bisa kita simpulkan di sini bahwa kadar iman kita sebenarnya tidak dipengaruhi oleh keadaan fisik kita dan status sosial kita. Dan pada ayat 39 dikatakan di sana, maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya diam. Namun semakin keras pengemis ini berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Jadi kalau Yesus tidak berhenti, kita baca ayat 40. Ya, lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Kemungkinan jika Yesus tidak berhenti, mungkin orang buta ini tetap akan berseru-seru. Itu adalah iman wujud. Dia tidak putus asa, dia gigih. Dan poin yang kedua yang kita dapatkan di sini adalah berseru kepada Tuhan dengan gigih, dengan bulat hati, tidak putus asa, sampai Tuhan menyatakan kasih-Nya. Ayat 42, saya lompat. Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dalam bahasa aslinya dikatakan, imanmu telah menyembuhkan engkau. Jadi iman pengemis buta ini yang menyembuhkan dia. Yesus meneguhkan bahwa iman saya, Bapak Ibu Saudara semua, itulah yang menyembuhkan Bapak Ibu Saudara. Iman kita sendiri itulah yang menyelamatkan kita. Dan pada ayat 43, dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikut dia sambil memuliakan dia, Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Dan poin yang ketiga yang kita bisa lihat di sini adalah bahwa dampak positif ketika kita memiliki iman yang benar, iman yang gigih kepada Tuhan, bukan hanya berdampak baik untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk banyak orang, untuk jiwa-jiwa, sehingga banyak orang banyak orang memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus tetap sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan Tuhan Yesus sampai saat ini melihat iman dari Bapak, Ibu, Saudara kita semua. Dan Tuhan Yesus akan berkata, imanmu yang menyelamatkanmu. Iman kita yang akan menyembuhkan kita. Dan biarlah 1 Korintus 2 ayat 9 yang berkata di situ, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu semua disediakan Allah untuk mereka, untuk kita yang mengasihi Dia. Karena itu percaya dengan iman yang gigih, percaya firman Tuhan, dan nikmati janji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur untuk teladan dari pengemis buta ini, agar kami percaya dengan gigih, percaya bahwa Allah akan berbelas kasih kepada kami. Dan kami percaya Tuhan, umat-Mu yang melalui pergumulan, Bapa, Engkau akan menyatakan mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa syukur sembahyang kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.